mindset orang-orang yang pikir orang timur tuh keras, orang timur tuh suka baku pukul. Jadi itu sebenarnya kalau menurut beta, Kota Ambon itu punya dua istilah lain. Yang pertama itu selain Ambon City of Music, Ambon City of Peace, dan Ambon City of Fish. Ambon juga terkenal sebagai Ambon sebagai kota manis ya karena salah satunya orang-orang di Ambon tuh manis-manis. Selain manis, orang-orangnya perilakunya juga manis. Kota Lumbung Ikan Nasional. karena kenapa disebut sebagai lumbung ikan nasional? Yaitu karena Kota Ambon merupakan salah satu kota yang mempunyai penghasil ikan yang terbesar di Indonesia. Oh, itu stereotip manusia kayaknya. Iya. Beta rasa untuk apa namanya? Beta sih bisa lihat dua. Kamu bisa bisa. Beta rasa itu stereotip yang sangat old school atau mungkin yang sangat kuno gitu ya. Kamu tadi lupa belum pertanyaan tadi. tapi beta mungkin karena itu sudah mindset orang-orang yang pikir orang timur tuh keras, orang timur tuh suka baku pukul. Jadi Itu sebenarnya jadi sebuah kultur kan. Mungkin antara itu budaya yang sudah dari sananya sampai sekarang, makanya itu kenapa orang Ambon selalu dikenal orangnya keras, kasar. Mungkin bukan Ambon saja tapi lebih khususnya ke timur karena di wilayah timur ini kan keras-keras toh. Karena pola didik orang Ambon di mana mereka dibesarkan itu dengan cara yang keras sehingga membuat mereka tuh tertanam dan mengikuti lingkungan sekitar sehingga ada masalah itu orang Ambon terkesan ingin Menyelesaikan masalah dengan cara baku pukul kan. Baku pukul itu lebih ke spesifiknya anak-anak muda ya, karena anak-anak muda itu identiknya dengan egois. Karena kalau misalkan baku adu mulut begitu pasti nanti jadi bentrok, akhirnya dong baku pukul. Dan Terkadang itu karena yang pertama dialek. Kalau misalnya ketemu berpendapat dengan orang yang saya kenal lalu tiba-tiba sedang berbicara langsung, bertanya seperti biasa. Misalnya, saya ada berapa? Seakan-akan mengajak berkelahi, padahal kebiasaan mereka, pembawaan mereka dari mereka masih kecil bahwa intonasi bicara yang seperti itu bukan berarti mengajak berkelahi. Namun tidak semua orang dapat menerima hal itu, teman-teman. jadi bukan selesaikan masalah juga sih, cuma tensi anak muda kan begitu. Tensi di timur mungkin lebih sedikit kasar. Ya, baru apalagi kan remaja yang baru mau kasus jago. Dan satu juga yang jadi fun fact-nya, kenapa sampai bisa baku pukul atau baku bunuh begitu, itu biasa dari minuman keras. kebanyakan di kalangan pemuda tuh kalau sumabuk pasti lupa yang namanya tadi katong bersahabat, akhirnya masalah sedikit, ada bicara di tamang sedikit yang kurang enak di tamang penghati, akhirnya bakalan Keluar ke jalan dong, kita mau hancurin apa yang ada di pinggir jalan, mau mukul orang. Nah, stereotip itu yang harus ketong hindari gitu. itu sebenarnya tersekat orang pemancing saja. Jadi kalau anak muda di skema di Kota Ambon tuh harus selesaikan apapun masalah dengan hukum, tapi sebenarnya kalau macam untuk realitas sekarang sih Sebenarnya itu caranya sangat salah. Itu sangat salah karena jadi human interested tuh sebenarnya dong punya hati gitu. Orang Ambon itu tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan, karena yang paling utama dan terutama yaitu ketika seseorang berbicara dengan nada yang lembut namun tidak ditanggapi dengan jawaban yang benar ataupun jawaban yang lembut, pasti akan menimbulkan sesuatu timbul kekerasan. Terus kita rasa edukasi itu sangat perlu karena yang kita tahunya Ambon City of Peace, Ambon City of Damai, tapi masih paling banyak kasus-kasus di Ambon tuh yang bahkan bukan di Ambon saja, khususnya di Maluku, di luar Maluku juga banyak. Itu masih saja sampai sekarang menyelesaikan sesuatu dengan cara baku pukul, baku bunuh. Oh, yang paling berdampak, yang paling terasa sebenarnya tentang permainan zaman dulu yang itu sekarang sih pernah rasa lah tentang main muter, main benteng, asen. Jadi menurut permainan-permainan tradisional yang mungkin terakhir kali dimainkan itu mungkin waktu SD. Semenjak kotong pun tete nenek moyang sampai kakak tung mungkin sekarang lah karena
Ya, era digital lah. Sekarang semua orang punya gadget dan semua orang memainkan permainan itu di gadget. Dihapus oleh permainan-permainan digital. Ya, permainan digital. Kemudian cara berpakaian orang Ambon. Mungkin di pasar syukurannya ada mama-mama Ambon yang pakai kebaya tuh. Soalnya ketika beta kecil tuh dulu sering lihat orang-orang dari kampung ketika datang ke kota itu mereka berpakaian kebaya. Untuk sekarang di kota Ambon tuh beta melihat orang-orang seperti itu tuh sudah sangat jarang. Kebanyakan mereka tuh pengen berpakaian seperti orang barat. Pertama, adat masuk minta di pernikahan itu hampir terlupakan sama tempat garam di meja makan. Karena yang sebetulnya tempat garam itu punya fungsi selain untuk mengikat tali persaudaraan dalam keluarga, juga merupakan lambang untuk saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Oh, ya. Ada yang tahu nggak sih mama-mama bakul itu? Ini sejarah sekali beta lihat di Ambon. Dulu tuh waktu beta masih tinggal di Kuning sebelum beta pindah ke asrama Batu Merah kan. Ada yang bertanya di pinggir-pinggir rumah ikan, sayur kayak gitu. Tapi sekarang tuh beta rasa sudah paling menghilang. Cuman kalau mama-mama bakul, terus juga apa ya, bahasa adatnya. Kalau hampir hilang sebenarnya sing terlihat dengan jelas, tapi kalau semacam terkikis gitu karena kebiasaan generasi yang mungkin sudah berubah, biasanya mental kultur karena adanya banyaknya perbedaan yang datang, mungkin banyak orang yang berasal dari desa yang mengaku kalau beta orang Ambon dan padahal dia yang menguasai bahasa daerahnya. Memang saya ada paksaan untuk menguasai hal itu, saya ada. Cuman lebih baik ada baiknya kalau saya mengetahui akan gitu. menggunakan bahasa Ambon campur dengan bahasa-bahasa yang di luar. Mungkin itu bukan suatu hal yang bermasalah, tapi dilihat sepele sebenarnya dampaknya sangat besar. Kalau misalnya ketemu dengar istilah potong di kuku rasa di daging, pele putus malintang patah, itu artinya slogan-slogan seperti itu banyak sering digunakan. Karena katong punya pribadi, selain harus punya rasa saling menghormati, katong juga harus tahu bahwa katong hidup di dunia ini tidak sendiri. Katong punya orang-orang yang berbeda agama, itu terbentuk dari pela dan gandong. Jadi setiap kehidupan harus ada rasa saling menghormati dan saling menghargai antar sesama umat beragama.